Desa Uringinsari yang dulunya teduh di kaki Gunung Bromo, kini tak lebih dari bayang-bayang ketakutan. Malam-malam yang dahulu diisi gemericik angin dan suara jangkrik kini sunyi mencekam. Tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah selepas maghrib. Sejak kemunculan Kacungan, preman bertubuh besar dengan wajah penuh luka parut, desa itu berubah menjadi ladang ketakutan. Ia datang entah dari mana. Namun sejak itu satu persatu harta warga dirampas, ternak menghilang, dan siapapun yang berani melawan lenyap tanpa jejak. Kacungan bukan sekadar preman. Konon ia memiliki ajian hitam warisan dukun Alas Purwo. Mulutnya bisa mengutuk, matanya bisa membuat orang kejang, dan tangannya mampu menghancurkan batu hanya dengan sekali kepang. Warga percaya Kacungan telah bersetia pada makhluk halus penjaga hutan terlarang. Dan sebagai gantinya, ia diberi kekuatan yang tak masuk akal manusia. Mereka hanya bisa berdoa agar ia puas dan pergi. Tapi doa-doa itu tampaknya tertahan awan kelam yang menggantung di atas desa. Kepala desa, Pak Bargo, pernah mencoba menghadapinya. Ditemani 5 warga muda, ia mendatangi gubuk reot Kacungan bersembunyi. Tapi yang kembali hanya Pak Bargo, itu pun dengan satu mata buta dan kaki pincang. Dia bukan manusia biasa. Hanya itu yang bisa ia ucapkan sebelum jatuh sakit selama berbulan-bulan. Sejak saat itu, tak ada yang berani menatap mata Kacungan. Bahkan menyebut namanya saja dilakukan dengan berbisik, seolah nama itu sendiri membawa petaka. Warung-warung tutup lebih awal. Ladang dibiarkan terbengkalai. Anak-anak tak lagi bermain layangan di sore hari. Para orang tua menceritakan kisah tentang Kacungan sebagai dongeng malam hari. Bukan untuk menghibur, tapi untuk memperingatkan. Jangan bandel, nanti dicium baunya Kacungan. Begitu mereka bilang. Dan anehnya, angin malam memang membawa aroma anyir setiap kali namanya disebut. Namun pada suatu siang yang terik, saat langit bersih seakan tak tahu apa-apa tentang ketakutan yang menyelimuti desa, seorang lelaki asing tiba. Ia datang dengan hanya membawa buntelan kain lusuh, mengenakan sarung dan baju coklat pudar. Wajahnya tirus tapi tegas, matanya teduh namun tajam, dan senyum kecilnya menenteramkan. Tidak banyak yang menyambutnya. Hanya beberapa anak kecil yang penasaran dan seorang ibu penjual sayur yang memberinya air minum. Lelaki itu menyebut dirinya Cak Sot. Tanpa banyak bicara, Cak Sot mulai tinggal di gubuk kosong dekat pematang sawah. Ia membantu warga memperbaiki pagar, membersihkan selokan, dan mengangkat karung beras di pasar. Orang-orang mulai menyukainya meski tetap waspada. Di balik kebaikannya, mereka tahu ada yang berbeda. Tubuhnya kurus, tapi ia mampu mengangkat beban 2 kali lipat dari orang biasa. Seekor anjing galak pernah menerkamnya, tapi hanya menggonggong kebingungan saat taringnya seolah tak menembus kulit. Suatu malam, ketika bulan bulat menggantung di langit, suara jeritan mengguncang desa. Anak gadis Pak Lurah diculik. Bekas jejak kaki besar penuh lumpur ditemukan di dekat sumur tua. Warga kembali geger. Semua tahu itu ulah Kacungan. Tapi sebelum semua tenggelam dalam kepanikan, Cak Sot berdiri di depan musala tenang dan berkata pelan, "Kacungan, aku kenal bau busuk ajian seperti itu." Ucapannya bagai petir di siang bolong. Untuk pertama kalinya seseorang menyebut nama terkutuk itu tanpa gentar. Dan malam itu, desa tahu sebuah badai baru akan datang. Badai yang mungkin bisa melawan badai lama. Sejak malam itu, nama Cak Sodik mulai berbisik dari mulut ke mulut seperti api kecil yang menyebar di antara ilalang kering. Warga desa saling bertanya siapa sebenarnya lelaki bersarung itu. Bagaimana mungkin seorang pendatang yang baru tinggal 2 minggu bisa bicara tentang Kacungan tanpa gentar, tanpa rasa ngeri? Beberapa menganggapnya gila, tapi sebagian lain, terutama orang-orang tua yang paham ilmu tanah Jawa, menggeleng pelan seolah menyadari bahwa ini bukan orang biasa. Pak Bargo, kepala desa yang masih duduk dengan tongkat di teras rumahnya, memanggil Cak Sot diam-diam. "Kalau kau tidak ingin celaka, tinggalkan desa ini. Kacungan bukan orang, dia makhluk setengah iblis," katanya lirih. Tapi Cak Sodik hanya tersenyum menatap sawah yang menguning di kejauhan. "Saya tidak datang ke sini untuk cari aman, Pak. Saya datang untuk menuntaskan warisan yang belum selesai." Ucapan itu membuat Pak Bargo tercekat. Warisan apa maksudnya? Warga semakin penasaran. Suatu sore, anak-anak melihat Cak Sodik duduk bersila di bawah pohon asem tua. Tubuhnya seperti tak bernapas.
Namun di sekelilingnya daun-daun kering berterbangan meski tak ada angin. Seekor ular welang mendekatinya, melingkar di kakinya lalu pergi begitu saja tanpa menggigit. Peristiwa itu membuat bulu kuduk para saksi berdiri. Dia orang yang membawa angin dari arah berlawanan, kata Mbah Karim, dukun tua yang biasanya tak mudah bicara. Sementara itu, Kacungan yang tinggal di pondok bambu pinggir hutan mulai mendengar tentang orang baru itu. Lewat anak buahnya yang tersebar diam-diam di desa, ia tahu bahwa seseorang sedang menyebut namanya tanpa rasa takut. Kacungan menyeringai, bibirnya yang pecah-pecah mengeluarkan suara serak. Akhirnya ada yang bosan hidup. Ia mencium udara malam dan mencakar tanah, merapal mantra dengan darah ayam hitam di tangannya. Kirimkan padaku siapa dia sebenarnya. Malam harinya, Cak Sot berjalan seorang diri menuju masjid kecil di tepi sawah. Di tengah jalan, seekor anjing hitam bermata merah muncul menghadangnya. Mulutnya berbusa, tubuhnya besar dan berotot seperti makhluk buatan. Tapi Cak Sodik tidak gentar. Ia berhenti lalu berucap pelan dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Aneh. Anjing itu menggonggong 2 kali lalu duduk dan perlahan-lahan menghilang menjadi asap. Dari balik pohon, 2 anak buah Kacungan yang mengintai segera lari terbirit-birit. Keesokan harinya, berita tersebar bahwa makhluk kiriman Kacungan gagal melukai lelaki itu. Dan lebih mencengangkan, 2 orang yang mengintai semalam kini bisu dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ibu-ibu mulai rajin mengirimkan makanan ke rumah Cak Sot. Anak-anak mengikutinya dari jauh setiap ia ke sawah. Mereka tahu harapan yang sempat mati pelan-pelan kini mulai bernyala kembali. Api kecil itu ada di pundak Cak Sodik. Namun di balik senyumnya yang lembut, Cak Sodik tahu bahwa badai sesungguhnya belum datang. Ajian yang dibawanya bukan sekadar ilmu, tapi sumpah. Sumpah turun-temurun dari gurunya yang mati oleh pengkhianatan murid sendiri. Murid yang kini bersembunyi di balik nama Kacungan. Ia datang bukan hanya untuk melindungi desa, tapi untuk menebus dendam yang sudah tertanam dalam darahnya. Dan untuk itu, ia siap. Bahkan jika harus kehilangan nyawanya di tanah ini. Malam itu angin berhembus kencang dari arah timur membawa aroma tanah basah dan bau dupa yang samar. Cak Sodik duduk bersila di dalam gubuknya. Di hadapannya tergelar kain kafan berwarna kelabu dengan goresan aksara Jawa kuno. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca mantra dari gurunya yang wafat bertahun-tahun lalu. Di balik ketenangannya, batinnya bergejolak. Malam ini ia menghubungi sang arwah guru sejatinya Eyang Ranu, pendekar ajian welut putih dari Blitar yang mati dibunuh murid durhaka bernama Satmoko yang kini berganti nama menjadi Kacungan. Guru, aku datang bukan untuk membangkitkan dendam, tapi menuntaskan amanah. Bisik Cak Sodik. Angin tiba-tiba berhenti di udara menggantung suara lirih seperti napas yang tersendat. Aksara di kain kafan itu menyala sebentar lalu padam. Wajah Eyang Ranu tampak samar dalam kilatan bayangan api minyak. Satmoko telah melenceng mengingkari ajaran welut putih. Ia mencuri kitab pamungkas dan menukarnya dengan ilmu hitam dari alas terkutuk. Tapi kekuatan gelap ada batasnya. Sot, hanya warisanku yang bisa menembus bentengnya. Suara itu bergema lirih sebelum menghilang. Keringat dingin menetes dari pelipis Cak Sot. Ia sadar pertarungan yang akan datang bukan sekadar bentrokan otot, melainkan perang antara terang dan gelap. Ia membuka gulungan kulit ular putih yang ia simpan sejak lama. Warisan dari Eyang Ranu. Di dalamnya tertulis mantra pamungkas ngilangi wujud, nyusupi lawan, nyabat saknyawane tanpa luka. Itulah inti ajian welut putih. Bergerak seperti belut di lumpur. Tak terlihat, tak terjamah, tapi mematikan. Sementara itu, di ujung desa, Kacungan menyiksa anak buahnya yang gagal membawa kabar tentang Cak Sodik. Di tangannya, cambuk dari sabut nyiur yang dirapal dengan darah ular tanah meledak tiap kali menghantam tubuh. Siapa dia? Dari mana dia tahu nama lamaku? Raungnya. Seorang pembantunya tergagap. Dia, katanya dari Blitar, bawa ajian welut putih. Mendengar itu, Kacungan mendadak diam. Wajahnya menegang, matanya melotot liar. Blitar? Bisiknya ketakutan sebelum berubah jadi amarah membara. Jadi kamu murid Ranu itu. Kenangan masa lalu kembali menghantam benaknya. Ia teringat saat muda ketika masih berguru bersama Sot kecil di padepokan Eyang Ranu di kaki Gunung Kelut. Tapi ambisinya lebih besar dari kesabaran.
Ia membunuh gurunya sendiri untuk mencuri rahasia ajian pamungkas. Namun yang didapat justru kutukan. Ia tidak bisa mati, tapi juga tidak bisa hidup seperti manusia. Sejak saat itu, ia menjadi bayang-bayang, preman, dan kini setan bagi desa Uringin Sari. Kini ia sadar, Cak Sodik bukan hanya ancaman, tapi cermin dari masa lalunya yang kelam. Ia merapal ajian pelindung, mengerahkan segala makhluk yang ia jinakkan. Genderuwo, Leak, dan Wewe Gombel yang berdiam di perbatasan hutan. Kalau dia mau perang, maka aku beri dia neraka. Desisnya sambil menggigit jari tengah hingga darahnya menetes ke tanah. Di tempat lain, Cak Sot bersiap. Ia mengambil kendi kecil berisi air dari telaga Delingo. Air suci yang hanya muncul di bulan purnama. Ia meminum seteguk lalu mengguyurkan sisanya ke kepala. Maafkan aku, guru. Aku akan membawa ajian ini pada ujungnya. Katanya pelan. Saat ia berdiri, tubuhnya bergetar seperti dilapisi kulit belut yang licin dan dingin. Mata batinnya terbuka. Dan malam itu bumi Uringinari bersiap menyambut dua kutub takdir yang akan saling menghancurkan. Satu dari Blitar, satu dari kegelapan. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika langit desa Uringin Sari mendadak kelabu. Seolah ditutupi tirai kabut dari dunia lain. Suara burung enggan terdengar dan embun di rumputan berubah hangat seperti peluh tubuh manusia. Di kejauhan, bayang Gunung Kelut tampak merona merah seperti luka lama yang kembali bernanah. Mbah Karim, dukun 10 yang telah melewati 7 dasawarsa, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Ini bukan kabut biasa, ini adalah pertanda, gumamnya dengan mata menerawang. Di dalam mimpinya, ia melihat 2 ekor belut putih bersilang di atas kawah kelut, saling membelit, namun tak mampu saling menaklukkan. Di bawah mereka, seekor ular hitam bermata merah menjulur dari dasar gunung, memuntahkan asap hitam yang menyebar ke desa. Ketika terbangun, Mbah Karim menggigil. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi, melainkan pesan dari alam leluhur. Tanda bahwa pertarungan ajian telah mendekat dan desa akan menjadi gelanggang darah dan dendam. Sementara itu, Cak Sodik telah bersuci, mengenakan pakaian serba putih dan membawa sebilah keris kecil peninggalan gurunya yang disarungkan di balik kain sarung. Ia berdiri di tengah pematang sawah, menghadap ke arah Gunung Kelut yang jauh di timur, lalu menunduk penuh hormat. Aku anak Blitar, cucu dari tanah leluhur. Izinkan aku menebus darah yang jatuh di kaki gunungmu, bisiknya. Angin berembus pelan, menyapu wajahnya dengan lembut, seolah alam pun mengakui tekadnya. Dari kejauhan, seekor burung gagak tiba-tiba jatuh dari langit, tepat di kaki Cak Sodik. Paruhnya berdarah, matanya menatap kosong. Cak Sot menghela napas. Dia sudah mulai kirim sinyal. Gagak adalah binatang kiriman yang sering dipakai kacungan untuk mengintai dan menyampaikan ancaman. Tapi kali ini, burung itu jatuh mati sebelum sempat menyampaikan apapun. Ajian Welut Putih telah memutus jangkauan sihir sebelum sempat menembus. Di sisi lain, kacungan mengamuk. Ia merasakan sambungan sihirnya terputus seperti benang yang dibakar api. Sialan, anak tengik itu berani membalik ajianku. Ia menggigit lidahnya hingga berdarah, lalu meludahkan cairan merah itu ke dalam kendi tanah. Asap hitam segera mengepul. Dari dalam asap muncul bayangan lelaki bersarung berdiri di atas pematang sawah. Kau pikir bisa menghentikanku, Sot? Aku bukan Satmoko yang dulu, geramnya. Namun yang muncul berikutnya membuat kacungan terdiam. Bayangan Eyang Ranu berdiri di belakang Cak Sot. Tangannya menyentuh pundak muridnya. Suara lirih terdengar dari dalam kepulan asap. Dosa yang tak ditebus akan menjadi pintu kematianmu, Satmokolo. Lalu asap itu lenyap. Kendi meledak di tangan kacungan. Tangannya melepuh. Ia menjerit tapi bukan karena rasa sakit melainkan rasa takut yang sudah lama ia kubur. Malam pun turun perlahan. Warga desa mulai mengunci pintu lebih awal. Bau kemenyan dan getah pinus dibakar di tiap sudut rumah. Mereka tahu perang akan tiba. Namun mereka tak lagi hanya takut. Mereka mulai berharap karena untuk pertama kalinya dalam belasan tahun kekuatan gelap di desa mereka mendapat lawan seimbang. Dan dari arah timur siluet Cak Sodik berdiri tegak di bawah sinar bulan bagai benteng terakhir yang tak akan runtuh. Cak Sot berdiri di hadapan makam tua yang telah lama ditinggalkan. Di atas nisan batu tanpa nama itu,
tumbuh pohon beringin kecil yang akarnya membelit tanah seperti penjaga rahasia. Disinilah Eyang Ranu pertama kali menanam inti ajian welut putih. Sebuah ilmu tingkat pamungkas yang hanya bisa dibuka oleh darah murid sejati. Waktunya membuka segel yang selama ini kau simpan untukku, guru, ujar Sot dengan suara parau. Ia mengeluarkan pisau kecil dari dalam ikat pinggang, lalu menyayat ujung jari telunjuknya. Tetesan darahnya menetes ke akar beringin. Tanah gemetar sejenak, lalu suara lirih terdengar dari bawah. Wong kang ati resik mung deweke kang diso nampak kau sejatin. Pohon beringin bergetar dan dari balik akarnya muncul kilatan cahaya putih melingkar. Seekor belut raksasa berwarna perak. Tubuhnya melingkar membentuk pusaran lalu menyatu masuk ke dalam tubuh Cak Sodik. Tubuhnya terpental ke belakang. Dadanya terasa terbakar. Cahaya menyelimuti tubuhnya. Dan seketika ia melihat masa lalu, Eyang Ranu sedang merapal ajian welut putih di pinggir sungai Lesti. Seekor belut melingkari lehernya. Ajian ini bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk melebur. Melebur ego, dendam, dan niat jahat. Suara Eyang Ranu menggema dalam pikirannya. Saat sadar, tubuh Cak Sodik telah dipenuhi semburat cahaya putih lembut yang menyerap ke dalam kulit. Sementara itu, Kacungan merasakan sesuatu yang tak ia rasakan selama 2 dekade. Ketakutan sejati. Ia memanggil salah satu dedemit yang ia pelihara sejak muda, si Buto Ireng dari Alas Purwo. Cari Sot, robek dia jadi abu, perintahnya dengan suara penuh dendam. Makhluk itu menghilang di balik asap, menyusuri angin malam menuju ke makam keramat. Tapi sebelum sampai, makhluk itu membeku di udara. Tubuhnya mencair jadi lendir lalu lenyap di telan bayangan. Ajian welut putih telah membangun tameng tak kasat mata. Keesokan harinya, warga desa menemukan jejak aneh di sekitar makam tua. Jejak kaki makhluk besar terlihat, namun terhenti di satu titik seolah makhluk itu menguap. Di sisi lain, mereka juga menemukan daun beringin yang hangus terbakar di tengah, namun masih segar di pinggirnya. Mbah Karim membaca tanda itu dengan genting. Pertarungan belum dimulai, tapi kekuatan mereka sudah bersentuhan. Ini akan menjadi perang pamungkas yang memisahkan terang dari kegelapan. Cak Sodik kembali ke gubuknya malam itu dengan langkah berat. Tubuhnya seolah diisi 2 kekuatan sekaligus. Damai dari ajian leluhur dan bara dendam yang terus menyala terhadap Satmoko. Ia menatap langit. Bulan purnama menyinari wajahnya. Dulu kau murid seperti aku, Satmoko. Kenapa kau memilih jalan kelam? Gumamnya. Namun ia tahu waktu untuk bertanya sudah lewat. Yang tersisa hanya satu, menyelesaikan apa yang sudah dimulai sejak guru mereka ditikam dari belakang. Dan dari kejauhan di puncak menara bambu yang dibangun dari tulang-tulang lawan, Kacungan tertawa lirih. Kalau memang warisan ajian telah kau buka, Sot, maka aku pun akan membuka segel terakhirku. Ajian warak peteng, ilmu yang membuat langit runtuh dan tanah muntah darah, bisiknya. Ia mulai menggambar lingkaran besar dengan darah binatang. Membuka kitab hitam yang telah terkunci selama 20 tahun. Perang ini akan melampaui batas dunia manusia. Angin malam mendadak menjadi kaku ketika Kacungan membuka kitab tua berbalut kulit kambing hitam yang telah lama disembunyikannya di lubang bawah tanah. Tulisan aksara Jawa kuno berlumur darah memenuhi tiap lembar kitab tersebut. Warna matanya berubah merah menyala saat mantranya mulai dibaca. Pojong nganti cahaya melebu. Jeblakno peteng sajrone rohku. Suara itu lirih namun menggemas seolah tanah sendiri mendengarnya. Tanah di bawahnya retak dan dari dalamnya muncul hawa panas seperti dari mulut neraka. Bumi desa Uringin Sari bergetar. Warga yang sedang tidur terbangun dengan peluh dingin. Sebagian merasa dadanya seperti diremas, lainnya mendengar lolongan anjing tak berujung arah di rumah Mbah Karim. Lampu minyak tiba-tiba padam padahal sumbu masih basah. Iki dudu lelucon Kacungan wis buka warak peteng. Desis Mbah Karim sambil menggenggam jimat dari serabut ijuk dan rambut manusia. Ia tahu ini bukan lagi sekadar duel antara 2 murid. Ini sudah menjadi tabrakan antara 2 alam. Di tengah pekat malam, kabut hitam mulai turun dari langit, menggulung seperti lidah ular raksasa. Dan dari balik pepohonan yang telah mengering dalam sekejap, muncullah makhluk itu, warak peteng. Sosoknya tinggi, matanya merah membara, tubuhnya seperti kerbau bersisik ular dengan sepasang tanduk menyala api. Nafasnya memuntahkan bau darah. Ia mengaum dan setiap kali suara itu terdengar,
Genteng-genteng rumah warga retak dan bayi-bayi menangis bersamaan. Cak Sot yang tengah bermeditasi di bawah pohon beringin tiba-tiba terbangun. Tubuhnya berguncang hebat bukan karena takut, melainkan karena ajian welut putih dalam dirinya bergetar keras. Seperti memberi peringatan bahwa kekuatan dari alam peteng telah menyeberang ke dunia nyata. Warak peteng berarti ia sudah berani membuka gerbang bawah tanah. Dia benar-benar ingin menenggelamkan desa ini ke dalam kegelapan. Ujar Sot sambil merapal pelindung dari cahaya putih. Namun, belum sempat ia bangkit, warak peteng sudah mengirimkan satu serangan awal. Bayangan hitam melesat cepat menghantam pohon beringin keramat. Ledakan terjadi dan daun-daunnya terbakar dengan nyala ungu. Sot terpental, tubuhnya menghantam tanah. Tapi seketika tubuhnya diselimuti lendir perak, ajian welut putih bekerja otomatis melindungi tuannya. Dari dalam matanya, kini kilatan putih membentuk simbol pusaran air. Tanda bahwa kekuatan sejati telah bangkit. Di atas bukit seberang desa, Kacungan berdiri dengan sorot mata haus darah. Lihat, Sot, warak peteng bukan sekadar makhluk. Dia adalah perwujudan dari seluruh dendam yang pernah kau lupakan. Setiap langkahnya adalah langkah kematianmu. Teriaknya sambil tertawa. Ia mencabut trisula besi warisan leluhurnya, lalu mengangkatnya tinggi ke langit. Awan berubah merah dan suara gamelan kematian terdengar dari arah tak jelas. Cak Sot akhirnya berdiri. Luka di bahunya menyembuh dalam sekejap. Dengan langkah perlahan, ia menghadap arah timur lalu menempelkan telapak tangannya ke tanah. Tanah ini belum selesai bercerita. Darah belum tuntas mengalir. Selama aku masih berdiri di sini, warak peteng tak akan lolos membawa malam, ucapnya. Ia menegakkan tubuh dan dari punggungnya muncul bayangan seekor belut putih bersayap, melingkar dan menggigit ekornya sendiri. Simbol kesempurnaan ajian welut putih telah sempurna. Dan malam itu untuk pertama kalinya dua kekuatan dari dunia berbeda mulai bentrok. Tanah bergetar, angin menderu, dan langit mendadak bisu. Di bawah cahaya bulan yang perlahan ditelan kabut, pertempuran sejati akan dimulai. Warga desa hanya bisa berdoa dalam diam karena mereka tahu antara terang dan peteng, salah satu yang akan menyisakan fajar. Langit desa Uringin Sari berubah menjadi arena murka. Cahaya bulan terkoyak oleh pusaran awan hitam dan di bawahnya dua sosok berdiri berhadapan. Cak Sodik dengan ajian welut putih yang bersinar lembut dari pori-pori tubuhnya, dan Kacungan bersama warak peteng yang meraung buas menggetarkan bumi. Tak ada lagi kata-kata, tak ada lagi masa lalu yang bisa disesali. Yang tersisa hanya dua kekuatan purba. Yang satu mewakili keseimbangan, yang lain membawa kehancuran. Cak Sot melompat lebih dulu. Tubuhnya meliuk di udara, lentur seperti belut yang menembus udara. Ia melepaskan sabetan tangan kanan membentuk gelombang air bercahaya. Serangan itu menghantam warak peteng tepat di dada. Namun, tubuh makhluk itu justru menyerapnya seperti lumpur menyedot air. Dari mulut warak peteng keluar asap hitam pekat, lalu menyemburkan lidah api ungu ke arah Sot. Ia menghindar, tapi pundaknya tersentuh sedikit. Kulitnya melepuh seketika. Kacungan tertawa lantang dari atas batu karang. Ajianmu cuma bisa menyembuhkan, Sot. Tapi petang ini menelan segalanya, bahkan cahaya yang kau bawa, teriaknya. Ia merapal mantra baru dan dari tanah mulai muncul tangan-tangan hitam yang berusaha mencengkeram kaki Cak Sodik. Namun, sang pendekar tua itu menjejak tanah keras lalu berputar di udara. Gelombang air dari ajian welut putih meledak, menghanyutkan tangan-tangan itu dalam pusaran cahaya. Pertempuran semakin brutal. Warak peteng melesat bagaikan badai. Tanduknya menyambar ke segala arah. Tapi Cak Sodik menari dalam serangan. Tubuhnya tak bisa diprediksi seperti belut yang meliuk di dasar sungai. Dalam satu momen sempurna, ia menempelkan kedua telapak tangannya ke tubuh warak peteng dan berteriak, "Sasmitaning banyu, buka segaramu." Cahaya menyembur keluar dari dalam tubuh warak peteng, memecah kulit kerasnya dan membuatnya meraung kesakitan. Namun warak peteng bukan makhluk biasa. Ia kembali berdiri. Matanya kini tiga dan di dahinya muncul mulut tambahan yang melolong nyaring. Suara itu mengguncang semesta batin, membuat Cak Sodik terjatuh. Dari tanah, bayangan-bayangan orang mati mulai muncul. Mereka adalah korban-korban kacungan di masa lalu yang dipakainya sebagai bahan untuk memanggil warak peteng. Mereka berusaha merangkul, membisikkan kata-kata putus asa ke telinga Sot. Cak Sot hampir kehilangan kendali.
Tapi kemudian suara lirih muncul di telinganya. Suara Eyang Ranu. Welut ora tahu ngelawan gelombang, tapi deweke ngerti kapan kudu ngeliwati arus. Ia terpejam, menenangkan diri, dan tiba-tiba tubuhnya memancarkan cahaya jauh lebih terang. Ia menyatu dengan elemen air sepenuhnya. Setiap langkahnya menciptakan gelombang dan setiap gerakannya seolah tak bisa disentuh. Ia bukan lagi hanya manusia. Ia adalah penjelmaan ajian itu sendiri. Cak Sodik menghantam tanah dengan telapak tangan terbuka dan dari dalam bumi memancar pusaran air putih yang membentuk naga berkilau. Naga itu menyambar warak peteng dan melilitnya kuat-kuat. Suara ledakan mengguncang malam dan kacungan berteriak panik. Tubuh warak peteng mulai retak dan untuk pertama kalinya makhluk kegelapan itu tampak goyah. Namun pertarungan belum usai. Kacungan tidak akan membiarkan ini berakhir semudah itu. Di balik kabut yang mulai pecah, cahaya dan bayangan mulai beradu keras. Desa Uringinsari menyaksikan langit berperang, bumi bergetar, dan takdir ditulis ulang malam itu. Di ujung pertarungan ini, hanya satu warisan ajian yang akan bertahan. Ketika naga air yang diciptakan dari ajian welut putih melilit tubuh warak peteng, langit seperti menghembuskan nafas lega. Namun di balik kabut yang mulai mereda, suara tawa lirih kacungan menggelegar, menghentikan harapan yang sempat terbit. Sodik, kau pikir aku hanya bersandar pada warak peteng? Aku bawa lebih dari itu, katanya sambil menusukkan trisula ke dadanya sendiri. Darah yang memancar justru berubah menjadi kabut hitam yang menari ke arah warak peteng. Kabut itu membungkus luka-luka makhluk itu dan menghidupkannya kembali lebih kuat, lebih beringas. Cak Sot mundur 2 langkah. Dadanya berdegup tak karuan. Ia tahu apa yang dilakukan kacungan. Itu adalah ritual larangan yang disebut sembur kausar peteng, di mana seseorang menukar sebagian jiwanya untuk memperkuat makhluk gaib. Ajian welut putih dalam dirinya tiba-tiba bergetar, seolah memberi isyarat bahwa ancaman kali ini bukan hanya dari dunia luar, tapi dari masa lalu yang belum tuntas. Dan benar saja, dari balik bayangan warak peteng muncul sosok perempuan tua berjubah lusuh. Matanya kosong, wajahnya dikenal Cak Sodik dengan baik. Ibu, itulah luka lama yang tak pernah sembuh. Perempuan itu adalah ibunya yang dahulu menghilang setelah Cak Sot memilih meninggalkan dunia hitam dan menolak ajian peteng yang diwariskan leluhurnya. Kacungan tertawa penuh kemenangan. Dia bukan ibumu lagi. Dia hanya sisa-sisa masa lalumu yang kau abaikan. Terimalah dia atau habislah kau, jeritnya. Sosok itu merangkul Sodik dari belakang dan untuk sesaat tubuhnya melemah. Ia kembali menjadi anak kecil yang ketakutan, merasa bersalah, merasa sendirian. Namun dari dalam tubuhnya suara lain muncul. Suara yang tak asing, suara Eyang Ranu lagi. Kali ini lebih tegas. Ajian welut putih bukan untuk mereka yang ingin menang, untuk mereka yang ingin menebus. Sodik membuka mata, air matanya jatuh bukan karena takut, tapi karena ikhlas. Bu, kalau ini jalan ibu, aku ikhlaskan. Tapi aku tak bisa ikut dalam gelap itu. Aku milih cahaya. Tangan Cak Sot menyala terang. Sosok ibunya lenyap dalam cahaya itu bersama dengan bisikan luka masa lalu. Warak peteng kembali mengamuk, tapi kali ini gerakannya lebih liar, lebih tak terkendali, seakan marah karena kehilangan kekuatan ilusi yang selama ini menjerat Cak Sot. Pertarungan kembali terjadi. Cak Sot bergerak lebih ringan. Ia tidak lagi membawa beban. Gerakannya mengalir. Setiap pukulan dan sabetan ajian welut putih kini diarahkan tepat ke titik-titik kelemahan warak peteng. Ia bukan lagi hanya bertarung, tapi menuntaskan takdir.